Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita lihat ya. Kita akan masuk ke bab mengenai aritmatika sosial. Isi ceritanya tentang aritmatika, untung, rugi, kemudian bahas tentang bunga, bahas tentang mungkin dulu di MI sudah pernah bahas tentang neto, bruto, tara, mungkin pernah dengar ya. Nah itu kita akan bahas bab ini, kita review lagi. Tapi yang akan kita fokus untuk hari ini adalah membahas mengenai untung dan rugi. Anak-anak tolong perhatikan pernyataan berikut. Ya, jadi silahkan dibaca dalam hati. Saya akan bacakan, kemudian kalian coba menjawab kira-kira dari pernyataan ini, cerita dari soal nomor 1 ini, apakah Pak Subur ini untung ataukah rugi? Kemudian berapa persen keuntungannya? Oke, silahkan dibaca dulu yang ada di layar, saya beri waktu 5 menit untuk membacanya. Bu, kok layarnya hitam, Bu? Serius, Chris? Iya, Bu. Bentar, Bu. Tak fotonya dulu. Ya. Yang lain apakah layarnya juga hitam? Enggak, Bu. Tolong yang layarnya enggak hitam di screenshot taruh di grup ya, biar Krisna juga bisa lihat. Bentar ya, Bu. Kenapa ya? Saya screenshot dulu, Bu. Kok layarnya kok hitam? Ya, screenshot dulu, Bu. Oke, semuanya bisa ya? Jadi Pak Subur ini menghabiskan uang 1 juta untuk beli bahan. Dan bahannya itu bisa untuk membuat 130 porsi. Dijualnya 10.000. Hari itu Pak Subur jualnya 110 porsi. Kira-kira untung atau rugi enggak Pak Subur pada hari itu? Oke, semuanya? Bentar, ini ada chat. Untung, Bu. Rami sudah bilang untung. Oke, untung berapa, anak? Silakan dihitung. Berapa sih keuntungannya emangnya? Kalau nggak salah keuntungannya. Ya, untungnya berapa? 100.000, Bu. Kayaknya. 100.000. Teman-teman yang lain apakah juga sama? Saat menghitung dapat Pak Subur ini dapat untung 100.000? Iya, Bu. Iya, Bu. Oke, kok bisa? Dari mana kalian ngitungnya? Ada yang bisa bantu? Mungkin Rami tadi? Gimana Saya, Bu. Jadi gini, Bu. Caranya 100 porsi itu sama 10.000 dikali 100. Dikali 100. Oke, 10.000 sama dengan jadinya? Sama dengan 1.100.000. Oke, 1.100.000. Ini uang yang diperoleh ya sama Pak Subur. Terus, taunya untung dari mana? Nah, itu harganya habisnya buat bahannya kan 1 juta. Berarti untungnya 100. Berarti kita kurangi sama modalnya ya. Berarti untungnya ada 100.000. Yang lain sama atau enggak ini? Iya, Bu. Sama ya. Terus kalau pertanyaannya, berapa persentase berarti keuntungan ya ini ya ceritanya. Berapa persentase keuntungan? Ada yang bisa menghitung ini kira-kira? Bagaimana sih cara menghitung persentase keuntungan? Persentase itu apa, Bu? Persentase itu kita bandingkan, kita kalikan 100% jumlah keuntungan 100%. Ya. Jumlah keuntungan per modalnya. Itu ya anak ya. Persen keuntungan itu kita kalikan untungnya dibagi modalnya dikali 100%. Dapatnya berapa? Untungnya, ini untung ya anak ya. Dibagi modalnya dikali 100%. Ada yang sudah ketemu? Berapakah ini nanti uangnya dapatnya atau persennya berapa? Sorry. Berapa persennya ini dapatnya? Ya untung berapa persen? 10. Mungkin 10%, Bu. Oke, kita coba ya. Untungnya tadi kan 100.000. Kita bagi dengan modalnya 1 juta.
Lalu kita kali 100%. Ini 00 saya coret ya. Terus mana lagi nih? 0 sama 0 saya coret di sini. Coret dan coret. Oke, berarti 10%. Oke, bagus. Ini ya anak-anak ya. Jadi sambil kita menjawab soal, sambil langsung saya kasih rules-nya. Kalau kita nyari keuntungan, berarti begini. Untungnya dibagi modal kali 100%. Begitu pula kalau rugi anak-anak. Kalau rugi, berarti kalau mencari berapa persen kerugiannya, sama. Berarti rugi dibagi modal dikali 100%. Coba sih kalau soal nomor 2 ini. Saya beri waktu 5 menit lagi untuk menjawab. Kelihatan nggak ini tulisannya? Kelihatan ya? Semoga kelihatan. Silakan dicoret-coret dulu. Kira-kira Pak Soso ini untung atau rugi pada hari itu? Maaf saya kopas jadi tulisannya bubur. Padahal bakso. Silakan. Kira-kira untung atau rugi? Rugi kayaknya, Bu. Rugi. Ada yang jawab lainnya? Sama? Raha gimana Raha? Untung atau rugi ini Raha? Pak Soso ini Raha. Modalnya 800.000 untuk beli bahan pokok. Terus jualnya 8.000, terjual 90 porsi. Oke. Iya, Bu, rugi, Bu, itu. Pada Bu, rugi. rugi. Pada kesempatan aku. Ya apa Raha? Benar. Masih ngitung Raha? Ini Iya. tadi Vandanu jawab. Rugi. Vandanu tadi jawab apa? Rugi. 800.000. 80. 800, 120. Pada hari itu paling kurang. Ini bakso ya? Sorry, ini bakso bukan bakso. Rugi, Bu. Ya rugi, Bu. Kok bisa? Ayo, Raha kok bisa bilang rugi? Kak, rugi. Kalau Rami tadi sudah jawab. Kalau Raha, ya apa? Kok bisa bilang rugi? Ayo. Iya, ruginya nih. Dia buatnya 120, Bu. Sama kejualnya ini 90 aja. Kan sisanya nggak ada yang beli, Bu. Ya kan enggak selalu. Uangnya yang diperoleh bikin rugi atau enggak? Ayo. Yang tadi aja, kita lihat ya. Yang tadi aja dia bisa bikin 130 porsi, kejualnya 110 porsi, tapi masih untung. Berarti enggak mesti porsinya itu mempengaruhi untung sama rugi ya. Pengaruh ya mungkin ya, tapi yang penting adalah uangnya yang diperoleh ini. Ya, coba ganti yang Balik uang. modal. Oke, kita coba. Tadi ada yang jawab. Tadi saya dengar Vandanu. Gimana Vandanu? Ya apa Vandanu? Cara ngitungnya kok bisa rugi Vandanu? Itu 90.000 dikali 8.000 90.000. porsi. 90 porsi. 90 porsi dikali Di 8.000. Ketemunya berapa tadi? sama dengan 720.000. Oke, terus modalnya 800.000 dikurangi 720.000. berarti minus ya. Minus ya ini ya, 720 kurangi 800.000 berarti minus 80.000 ya betul. Kalau minus ini rugi ya betul anak-anak. Sekarang pertanyaannya berapa persen kerugian? Masih pakai tadi ya. Berarti ruginya berapa? Dibagi 10%, modal Bu. kali 100%. Berapa kami? 10%. 10%. Kita cek ya. Ruginya berapa? 80.000. Modalnya 800.000 terus dikali 100%. Coret. Ya. Berarti 10% kerugiannya.
Nah, anak-anak ini basic dalam persentase untung dan rugi. Nah, setelah ini kita akan bahas bagaimana sih cara untuk menghitung. Mungkin kita biar bisa menghitung lebih cepat. Ini ya, sekarang anak-anak saya pengen bahas sedikit. Kalau seandainya kita jadi pedagang ya anaknya. Pedagang maupun pembeli, tapi ini kita anggap aja kita posisinya sebagai pedagang. Kita kan saat jadi pedagang kan kita membeli suatu barang. Membeli barang, berarti ini harga belinya. Ya. Kita misalnya membeli suatu barang seharga berapa ribu gitu ya. Kita anggap harga beli ini adalah 100%. 100% uangnya. Kemudian karena kita pedagang kan pengen untung kan ya, mesti kita menjualnya ini pengennya untung sebenarnya. Maka nanti saat HJ atau harga jual, ini istilahnya harga jual ya anak ya, HJ, harga jual. Maka untung, nah, maka kita bisa tuliskan misalnya kita pengen untung 25%. Jadi dari 100% ditambah 25% dari harga beli. Begitu pula kalau misalnya kita jual, tapi karena benar-benar butuh, ya, karena benar-benar butuh yang awalnya 100%, kita jual rugi aja wes. Misalnya awalnya 100%, kita rugi 30%, nggak apa-apa wes, pokoknya kejual misalnya kayak gitu. Maka kalau kita mau menghitung harga jualnya nanti, kita kalikan 70% ini dengan harga beli. Nah, sekarang kita praktekkan ceritanya dalam konteks berikut ini. Bisa dilihat ya di sini. Coba sih dibaca, Chelsea. Sebuah baju dijual seharga 20.000 dengan harga tersebut. Pedagang telah untung 10%. Berapa harga baju yang dibeli pedagang tersebut? Nah, anak-anak, ini dengan harga, jadi kalau kita pakai yang tabel-tabel kayak gitu tadi, harga jualnya ini adalah 22.000. Begini anak-anak ya. 22.000 aja itu sudah untung 10%. Berarti tadi kalau harga beli itu 100% ya. Berarti harga jualnya berapa? 100% ditambah tambah 10%. Berarti harga jualnya adalah 110% dari harga beli. Ini anak-anak ya. Jadi 22.000 ini adalah 110% dari harga beli. Pertanyaannya, berarti harga belinya berapa, Bu? Ini kita bisa gunakan perbandingan anak-anak, perbandingan senilai ya kalau keuangan seperti ini. Kalau 110% itu kita dapat 22.000, berarti kalau 100% kita dapat berapa? 20.000. Kalau 100% dapat 20.000. Gimana cara ngitungnya? Dikurangi 2.000. Langsung dikurangi. Atau kita juga bisa pakai ini ya. Kalau saya ini kalau harga beli seperti ini, saya selalu masih ingat anak-anak perkalian silang kemarin kalau perbandingan senilai. Gimana kalau ini dibikin perbandingan senilai? Ayo semuanya. Gimana? 110 per 100 sama dengan X 22.000 per X. Ini senilai ya anak ya. Ini perbandingannya perbandingan senilai ya. Ini perbandingan senilai, jadi tetap kalau berbalik nilai baru dibalik. Ayo baru sekarang kita kalikan, kali silang. Jadinya berapa? Apa yuk semuanya ikut yuk. Jadi berapa ini? 110X ya. Kali silang. Halo. Masih ingat kali silang? Kali silang, halo. Berarti apa ini? 110X
100 dikali 22.000. Berarti X sama dengan 100 per 110 dikali 22.000. Coret. Berarti berapa ini? 200.000. 20.000. Nah, ada cara, jadi kalau ada soal-soal seperti ini anak-anak, kita bisa menggunakan ini konsep apa ini namanya perbandingan senilai, atau kita langsung saja menggunakan konsep informasi yang diketahui itu apa. Oke, saya hapus dulu ya ini ya semuanya. Oke. Yang kita tahu harga 22.000 ini tadi 110% dari harga beli ya. Semuanya clear ya ini ya. Halo. Ya, Bu. 22.000 ini adalah 110 dari harga beli. Berarti kalau kita mau nyari harga beli kan cuma 100%. Kalau tadi di grafiknya begini, harga beli kan cuma 100%. Berarti kalau kita mau nyari harga beli berarti 100 per yang diketahui apa? 110 dikali 22.000. Jadi kita langsung menggunakan informasi ini. Nah, coba satu lagi di soal yang nomor 4. Coba dibaca, dipahami sebentar. Oke. Karena pindah rumah ya, Budi ini menjual ayam seharga 42.000. Dengan keadaan tersebut, Budi mengalami apa ini anak-anak? Mengalami apa semuanya? Kerugian. Berarti kalau yang tadi ya, harga beli itu 100%. Berarti kalau rugi, berarti kan di sebelah sini ya. Harga jualnya, kalau rugi 30%, berarti harga jualnya berapa persen di sini anak-anak? 30%. 70 per 70. Dikurangi. Jadi dia hanya menjual 70% dari harga beli. Gitu ya anak-anak ya. Dia rugi 30%. Berarti yang dia dapatkan atau uang yang dia peroleh adalah 70% dari harga beli. Gitu ya semuanya ya. Berarti kalau kita mau nyari berapa rupiah harga ayam tersebut saat dibeli, maka kita tuliskan HB sama dengan yang ditanyakan harga beli. Harga belinya berapa? 100% per atau dibagi 20. berapa? 70% dikali 42.000. Coret. Berarti harga belinya berapa? 42 bagi 7. Berapa anak? Berarti harga belinya adalah 60. 6. Oke semuanya. Sekarang saya minta buka buku Erlangga semuanya. Dibuka buku Erlangga halaman 214. Oke semuanya. Oke. Sudah semuanya sudah dibuka buku Erlangganya. Halaman 112. PR ya, Bu. Bukan nih, kita masih bahas bersama dulu. Coba yang nomor 2. Noviadian baca. Oke. Ayo Novi. Enggak ada suaranya. Oke lah, kita lihat ya. Seorang pedagang menjual sepedanya dengan harga, berarti harga jual ya ini ya. Menjual sepedanya dengan harga 225.000. Dan dia mendapat keuntungan berapa persen anak-anak? Halo? 12,5%. 12,5%.
berapakah harga sepeda saat membelinya? Nah, berarti 225.000 ini berapa persen anak-anak? Berapa persen? Ayo, harga jualnya kan untung. Berarti 100 persen. ditambah 12,5%. Berarti 112,5%. Jadi harga jualnya ini adalah 112,5% dari harga beli. Kayak tadi ya rumusnya ya, berarti harga beli sama dengan berapa? Yang ditanyakan kan berarti 100%. Ya. Yang diketahui berapa persen? 112,5 dikali 225.000. Ayo kita hitung. Bisa nggak ngitungnya ini? Aduh. Saya bantu ya anak-anak ya. Ingat kalau ada koma di belakang seperti ini, kita hilangkan komanya menjadi nambah 0 di atas. Gitu ya. Ini komanya hilang, 0 di atas nambah. Dikali 225.000. Ada yang bisa ngitung ini 1125 ini sama, kalau ini sama ini bisa coret nggak sih? Ada yang bisa ngitung ini berapa? Oh, bisa. Berapa? 2. 2. Iya. Betul, 2. Berarti 2, 1, 2, 3, 4, 5. 200.000. 4, 5. Oke. 1 tuh. Berarti harga belinya awalnya adalah 200.000. Nah, anak-anak, sekarang saya minta semuanya untuk nyoba dengan cara yang sama. Ya. Mana ya? Oke, semuanya tulis saja di buku tulis yuk. Halo, semuanya. Coba tulis di buku tulis. Andi, ya semuanya tulis. Andi membeli, Andi menjual buku. Ayo semuanya ditulis. Andi menjual buku sayangannya seharga 60.000. Dia rugi 20%. Oke. Andi menjual buku harganya 60.000. Dia rugi 20%. Berarti berapa harga belinya? Maka harga belinya berapa semuanya? Oke, silahkan dicoba. Semuanya harus nyoba dan difotokan, taruh di grup. Semuanya. Ini mana ini? Bentar, ini contoh ya. Semuanya tulis ya, di buku tulis ya. Atau di kertas. Bentar. Jadi saya tulis lagi, Andi Andi menjual buku dengan harga berapa tadi? 60.000. Dia rugi 20%. Berapa harga beli buku tersebut? Ayo semuanya. Semuanya harus nyoba, semuanya harus ditulis di grup. Ya, semuanya. Oke. Oke, yuk semuanya silakan ditaruh di grup. Coba semuanya, ini saya halaman sebelumnya gini ya. Saya lihatkan contohnya ini. Saya harap semuanya bisa meniru apa yang saya lakukan.
koma-koma ini kayaknya hasilnya ini. Tapi gak apa-apa. Ayo semuanya, saya tunggu. Bentar. Silakan ini di screenshot dulu. Nah, ini sudah di screenshot ya, saya harap. Yang mana, Bu? Yang ini yang nomor 4, saya mau close dulu. Sudah? Bentar, Bu, Silakan di bentar. screenshot. Bu, belum. Screenshot dulu yang ini. Ini caranya sama dengan tugas yang barusan saya kasihkan. Oke, sudah? Oke. Ayo, saya tunggu jawabannya.